Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di Kitabul Hudud, kita masih di pembahasan babu haddiz zani, had bagi seorang pelaku zina. Terakhir kita menyebutkan tentang penggugur hukum zina, hukuman bagi pezina. Di antaranya disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yasqutu bisyubuhatil muhtamalah. Hukum zina, hukuman bagi pezina ini gugur karena adanya syubhat, adanya kesamaran yang mengandung berbagai kemungkinan. Dan sudah kita bahas syubhatnya seperti misalkan orangnya belum tahu hukumnya, belum ngerti apa itu zina, atau dia menyangka itu bukan zina padahal zina. Contohnya seorang melakukan nikah mut'ah. Nikah mut'ah selalu udah pernah belajar kita ya. Nikah tanpa mahar, tanpa saksi, tanpa wali. Jadi seorang laki-laki datang ke pria, kita nikah ya. Berapa lama? Seminggu? Nah, dah sah. Ini nikah yang dilestarikan oleh orang-orang Syiah ya. Nah, ini kan nikah yang batal. Ulama menukil ijma dalam hal ini. Para ulama menukil kesepakatan di antara para ulama bahwa nikah seperti ini batal. Kalau dilakukan oleh seorang batal. Berarti kalau seorang sudah tahu hukumnya lalu nikah, berarti setiap kali dia melakukan hubungan dengan istrinya itu bukan hubungan yang halal, ya, haram kan? Nah, tapi yang jadi masalah kalau ada orang melakukan hubungan gitu dengan seorang wanita dengan alasan sudah nikah mut'ah, ini istri saya, katanya. Loh, kamu kapan nikahnya? Saya sudah kemarin. Di mana kamu nikah? Oh, di masjid ini. Siapa saksinya? Gak ada. Walinya gak ada. Wali, saksi, apalagi maharnya tidak ada. Loh, kamu nikah apa? Nikah mut'ah. Nah, dia sudah terjatuh dalam dosa besar kan, dan pada hakikatnya sebenarnya zina kan, tapi karena ada syubhat di sini, dia menyangka itu boleh padahal tidak boleh, maka hukum zina tidak bisa diberlakukan. Jelas ya? Karena ada syubhat di situ, ada kesamaran. Itu begitu juga kalau misal kasusnya ada seorang nikah tanpa wali, ya mirip tadi. Bedanya kalau nikah mut'ah kan tanpa wali, tanpa saksi ya kan. Nah, ada orang nikah tanpa wali tapi ada saksi. Seperti pendapat mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah berpendapat sahnya nikah tanpa wali, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat itu tidak sah. Dan ini pendapat yang kuat, yang benar ya. Nah, maka kalau ada orang nikah nih tanpa wali, lalu dia melakukan hubungan gitu dengan wanita yang dia nikahi katanya, pada hakikatnya kan salah ini kan, hubungannya tidak sah, tidak halal kan. Nah, tapi apakah orang ini diberlakukan hukum zina? Jawabannya tidak, karena ada syubhat di situ, ada kesamaran. Karena dia megang salah satu pendapat ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, walaupun pendapatnya sangat lemah, tapi hukum had, hukum zina tidak berlaku pada orang tersebut. Jelas ya? Pokoknya kalau ada syubhat, itu ada kesamaran, hukum zina tidak bisa ditegakkan, ya, tidak bisa ditegakkan. Dan semacamnya, ya seperti saya kasih contoh, seorang dalam keadaan gelap gulita mendatangi suatu tempat, melakukan hubungan itu, dia kira istrinya padahal bukan istrinya. Setelah lampu nyalakan, kok kamu bukan istri saya? Nah, maka dalam hal ini tidak bisa ditegakkan hukum zina karena ada syubhat ya.
Terus apakah kalau itu dibebaskan dia melakukan itu? Tidak juga. Memang tidak berlaku had zina, hukum zina, tapi dia harus dapat takzir. Takzir itu hukuman yang kadar dan bentuknya dikembalikan kepada kebijaksanaan penguasa. Ya contohnya Bapak nih, kalau misalkan ada orang nikah tanpa wali, kan Indonesia kan mazhab Syafi'i kan KUA tuh harus dengan wali kan. Nah maka kalau ada orang nikah tanpa wali dengan alasan saya ikut mazhab Hanafi, nggak bisa terima. Nah tapi apakah ketika dia sudah melakukan hubungan gitu kita katakan zina, harus dirajam? Tidak. Terus bagaimana orang seperti ini? Ya dia dapat takzir, hukuman dari pemerintah, dari penguasa. Kadarnya seperti apa? Sesuai kebijaksanaan penguasa. Kalau misalnya penguasa, orang ini harus dibuang ke Nusa Kambangan misalkan selama 1 bulan, ya sudah dibuang ke Nusa Kambangan. Atau dia kerja paksa di mana misalkan di tempat tambang, pertambangan, ya silahkan ya. Atau dia mungkin dicambuk tapi cambuknya cuma 20 kali, ya silahkan. Ya karena hukum takzir tidak ditentukan bentuk dan kadarnya oleh syariat, tapi dikembalikan kepada penguasa ya. Nah itu salah satu sekali lagi pembahasan tentang gugurnya apa hukum bagi pezina kalau ada syubhat, ada kesamaran. Lalu berikutnya yang disebutkan oleh Mas Syukani, penggugur hukuman zina yaitu wabir ruju'i anil iqrar, yaitu dengan menarik pengakuan. Kasusnya kalau ada orang datang kepada hakim, wahai hakim saya sudah berzina, jatuh hukuman saya. Dihukum, misalkan dia anggap masih lajang, berarti hukumannya apa? Cambuk 100 kali, lalu diasingkan 1 tahun. Nah setelah dia mengaku demikian, ya sudah, berarti kamu siap-siap dicambuk 100 kali, diasingkan ke Nusa Kambangan misalkan setahun. Dia mikir-mikir, mungkin berat kali ya. Oh hakim, saya menarik ucapan saya nggak berzina. Nah maka dalam hal ini, apakah tetap ditegakkan zina? Ditegakkan hukuman zina? Tidak, menurut pendapat yang kuat, tidak. Kalau sudah kayak gitu ditarik, berarti apa? Dia tidak dinyatakan sudah berzina dan tidak dapat hukuman zina. Apanya? Bertobat. Ya artinya dia dengan tobat dia tarik ucapan dia. Karena kalau dia taubat tapi menyatakan juga berarti kan zina, berarti kan. Makanya imamnya gini, ketika seorang melakukan itu, misalnya aku itu udah kamu tobat kepada Allah, nggak usah nyebut saya nggak menarik ucapan, istilahnya saya melakukan itu tapi saya tobat, nggak usah, cukup tarik aja udah selesai, dia bertobat kepada Allah. Kalau memang dia benar-benar berzina lalu dia tarik ucapannya, nggak masalah, bertobat dengan sungguh pada Allah, Allah akan ampuni ininya dia dan menerima tobatnya. Ya, artinya gitu Bapak ya. Kalau ada orang narik ucapannya, pengakuannya, berarti gugurlah hukuman terhadapnya. Kenapa? Itu kalau terkait dengan hak Allah, nggak apa-apa, dibiarkan aja dia narik ucapannya. Tapi kalau terkait dengan hak manusia, nah ini harus dicek. Karena nanti kan ada unsur yang ada pihak yang dirugikan, maka dicek nih dia ngaku mencuri, setelah itu tidak mencuri. Sedangkan ada orang yang melaporkan misalkan, oh ini jelas ini harus dicek lagi. Jadi Bapak kalau misalnya terkait dengan hak manusia harus hati-hati kita. Jadi kalau ada orang nih mengaku saya udah mencuri, setelah itu ada juga pihak yang lihat dia, oh dia udah memang ke arah rumah itu. Setelah itu ditarik lagi, dan ternyata rumah yang yang katanya dicuri itu memang kehilangan. Maka dalam hal ini nggak bisa kita langsung, oh yaudah kamu tarik ucapan, enggak, udah ada yang hilang. Dan misalkan anggap barang yang hilang sudah sampai nisab 1/4 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Berarti 1 dinar sama dengan 1,6 gram emas. Berapa dirupiahkan? 9 juta. Berarti kalau yang barang yang udah diambil 9 juta dan udah jelas kan, udah potong tangannya. Tapi kalau di bawah itu 8.999.000 kurang 01, tetap nggak tegakkan hukum potong tangan ya. Terus dibiarkan ya? Nggak juga.
Orang yang mencuri tapi barang curiannya di bawah nisab, dia tidak dipotong tangan memang, tapi dia harus dikasih pelajaran hukum takzir ya oleh pemerintah. Untuk misalnya pemerintah menetapkan orang kayak gini bagusnya kerja paksa dan di Nusa Kambangan selama 1 bulan, ya silakan. Atau mungkin di penjara di penjara di rumahnya di kampungnya misalnya selama 1 bulan, ya silakan. Tergantung kebijaksanaan penguasa. Nah itu ya, jadi kita kembali lagi tadi sama ya. Jadi itu 2 perkara yang menyebabkan hukuman bagi pezina gugur, diantaranya karena ada syubhat, kesamaran. Kedua, karena menarik ucapan, menarik pengakuan. Lalu berikutnya, yang terakhir yang kita bahas, yaitu jika seorang wanita rawan atau tertutup itunya. Artinya, misalkan seorang ada yang menuduh wanita ini sudah berzina. Nah, nanti kan dicek, hakim nggak langsung digitukan apa dijatuhkan hukuman, enggak. Kan pertama 4 saksi kan, menyaksikan dengan jelas ya di bawah sumur. Nah, saat itu dicek wanitanya sama dokter mungkin yang mengerti kan, ternyata masih perawan, selaput darahnya belum ini. Maka dalam ini berarti ditegakkan hukum zina? Tidak, malah orang yang nuduh ini dijatuhi hukum qadzaf 80 kali cambuk. Ini kalau yang nuduh, tapi kalau yang ngaku gimana? Wanitanya ngaku, oh saya sudah berzina. Maka ini juga harus dicek, dia benar nggak zina? Sama dengan siapa? Nggak mau nyebutin namanya misalkan. Nah maka bisa juga itu dicek, benar nggak dia zina? Ternyata kalau setelah diperiksa dia masih normal kok, masih belum ini, masih perawan, maka nggak bisa juga ditegakkan hukum zina. Begitu juga kalau kasusnya itu kalau masalah selaput darah Bapak ya. Begitu juga kalau tadi yang rapat, rotok itu rapat, tidak ada celah sama sekali. Kan ada kelainan biasanya kan di sebagian wanita rapat sama sekali. Nah, ini kan nggak bisa melakukan itu. Maka dalam hal ini juga kalau ada wanita katanya dituduh zina atau dia ngaku zina, tapi keadaan dia seperti itu, rapat itunya, maka hukum zina tidak bisa diperlakukan. Jelas ya? Nah itu kalau wanita. Nah baru sekarang kalau pria bagaimana? Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan wa bi kauni rajuli majbuban aw innina. Begitu juga hukum zina akan gugur jika seorang pria kemaluannya terputus atau dia impoten, lemah syahwat. Jadi kalau udah terbukti misalnya seorang ini dia sudah zina, pas dicek ternyata nggak ada itunya, bisa melakukan itu? Nggak bisa kan? Nah maka nggak, hukum zina tidak berlaku pada dia. Begitu juga kalau terbukti seorang pria impoten, tidak bisa melakukan itu, maka hukum zina juga tidak berlaku. Selalu bisa, bukan bisa dibayangkan, masih bisa dipahami ya. Ya bisa dipahami insya Allah ya. Itu kalau kasusnya memang ada seorang pria yang seperti itu ya, benar-benar tidak ada itunya ya. Nah, di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan riwayat yang menguatkan demikian. Kata Imam Asy-Syaukani, wa qad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atha 'aliyan liqatli rajulin kana yadkhulu 'ala Mariyatal Qibtiyah. Fadhahaba fawajadahu yaghsilu fi ma'in fa akhadha bi yadihi fa akhrajahu minal ma' liyaqtulah fara'ahu majbuba fatarakahu wa raja'a ila nabiy sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bidzalik wal qissatu masyhuratun wa hadza ma'naha. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membunuh seorang pria yang masuk ke rumahnya Maria Al-Qibtiyah. Siapa Maria Al-Qibtiyah? Istri Nabi ya, atau budak Nabi lah. Ya. Jadi ini Nabi menyuruh Ali pergi ke sana, ke rumah Maria, bunuh seorang pria yang mau masuk situ. Jadi Nabi mungkin dapat kabar dari wahyu atau dari seorang, ada pria yang masuk ke rumah istri beliau. Datangi rumah ini, datangi pria itu lalu bunuhlah dia. Nah Ali disuruh membunuh pria tersebut karena sudah berani masuk ke rumah Nabi. Ya jelas ya. Ya sama seperti gini Bapak. Kalau kita rumah kita tiba-tiba masuk pria asing, apa sikap kita?
silakan gitu. Waduh, kecemburuannya di mana? Tentu kita marah kan? Ya tidak, saya yakin marah ya siapapun, kecuali kalau kecemburuannya hilang. Dipersilakan, udah nggak izin nyelonong pria asing, dipersilakan duduk sama istri. Berarti ini dayut, suami yang dayut nggak akan masuk surga ya, hati-hati ya. Jadi Nabi di sini mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membunuh pria yang masuk ke rumah Maria Al-Qibtiyah. Akhirnya Ali pun pergi. Lalu Ali dapati pria ini sedang mandi di sebuah tempat air, mungkin kayak semacam apa, saya nggak tahu, mungkin kolam atau apa. Lalu Ali pun memegang tangannya, lalu keluarkan dari air tersebut untuk dia apa? Nah, ternyata ketika sudah ditarik, Ali lihat kemaluannya tidak ada, terputus. Nah, jadi akhirnya apa? Ali pun tinggalkan dia, tidak jadi apa? Nah, lalu dia kembali kepada Nabi mengabarkan kisah tersebut. Nah, kisah ini kata Imam Asy-Syaukani kisahnya masyhur, terkenal. Ya, terkenal bagi siapa kira-kira? Bagi para ulama ya. Sedangkan bagi kita ini kisahnya masyhur ini tidak. Bahkan saya aja baru dengar, setelah saya cek, oh ternyata ada dalam Sahih Muslim. Itu menunjukkan ilmu itu sangat luas Bapak ya. Kita nggak ada apa-apanya. Kisah yang menurut para ulama masyhur ternyata bagi kita tidak masyhur. Masyhur artinya apa? Terkenal. Menurut mereka terkenal, ternyata bagi kita tidak terkenal. Iya tidak? Aku udah ada yang dengar bahwa berarti. Saya aja baru dengar. Setelah belajar ini, oh iya ada faidah baru, masya Allah, inilah ilmu ya pentingnya. Jadi kisah ini masyhur, disebutkan dalam Sahih Muslim dan beberapa riwayat lainnya ya. Dan ini yang dinukil oleh Imam Asy-Syaukani maknanya. Nah, kesimpulannya apa? Kalau ada orang yang misalkan ingin melakukan itu, ternyata dia tidak punya itu, berarti hukum zina tidak bisa ditegakkan. Jelas? Nah, ini contohnya. Jadi nggak sembarangan Bapak ya untuk menuduh seorang zina, ditegakkan hukum zina, ini perkaranya berat. Ya, harus syubhatnya hilang. Benar-benar tidak ada kesamaran, dia melakukan itu dalam keadaan tahu bahwa itu zina, tahu haram, terus dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk melakukannya, dan semacamnya. Dan orang yang menyatakan ini zina pun harus 4 saksi, balik, berakal sehat, menyaksikan dengan jelas. Nah, itu baru tegakkan. Dan dalam sejarah Islam tidak ada orang dijatuhi hukuman zina lewat 4 saksi, nggak ada satupun. Rata-rata yang terjadi di zaman Nabi apa? Pengakuan. Datang seorang Ma'iz bin Malik, ya Rasulullah, sucikanlah aku. Kenapa kamu? Saya berzina. Datang seorang perempuan kaum dia menyatakan gitu juga, ya Rasulullah, saya sudah berzina, jatuh hukuman untuk saya. Pengakuan semua, tidak ada yang berdasarkan pengakuan 4 atau kesaksian 4 orang ya. Jelas? Nah, ini selesai. Kita selesai dari pembahasan yang menggugurkan hukum zina. Itu ada 4 Bapak ya. Pertama, syubhat kesamaran. Kedua, menarik pengakuan. Lalu 3, ditinjau keadaan orang yang dituduh tersebut ya, apakah dia benar mungkin untuk melakukan itu atau tidak. Contohnya kalau orang yang rotek, itunya rapat, tidak mungkin melakukan itu kan. Nah, maka itu gugur hukum zina. Begitu kalau pria yang tidak ada itunya, ini juga dengan itu gugur hukuman zina. Nah, selesai kita dari penggugur hukuman zina. Lalu berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa tahrumus syafa'atu fil hudud. Diharamkan memberikan syafaat dalam masalah hukum hudud. Diharamkan memberikan syafaat dalam masalah hukum hudud. Artinya orang nih sudah melakukan kesalahan yang menuntut dihukum had. Tiba-tiba, wahai hakim, janganlah, dia itu orang miskin, atau dia itu orang berkedudukan, dia begitu, atau dia itu orang miskin, dia punya tanggungan. Nggak bisa, kalau udah jelas bukti, ya sudah harus ditegakkan. Tidak boleh ada yang perantara yang ingin menggugurkan hukum had. Jelas? Apa dalilnya? Dalilnya sangat masyhur, hadis Usamah bin Zaid ya. Nah, ini di sini disebutkan oleh
Nah ini hadisnya ada banyak, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dari Ibnu Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah, fahuwa mudadin lillahi fi amri, mudadillah fi amri." Siapa yang syafaatnya, perantaraannya menghalangi penegakan hukum Allah, maka dia sudah menentang Allah dalam urusannya. Lihat ini sudah jelas orang ini bersalah, bukti sudah nyata. Lalu kita melobi hakim, melobi penguasa, janganlah dikasih dia itu. Nah, orang seperti ini sudah menentang Allah, karena syafaatnya, perantaranya bisa menggugurkan hukum Allah. Jelas? Nah ini riwayat Ahmad. Nah yang lebih jelas lagi hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah, kisah wanita Makhzumiyah yang mencuri ketika itu. Jadi ada seorang wanita Makhzumiyah. Wanita Makhzumiyah ini wanita Quraisy terhormat. Jadi dia bukan dari keluarga biasa, keluarga terhormat, bangsawan Quraisy. Nah suatu hari dia mencuri, dan hukuman bagi mencuri dipotong, dan dia sudah sampai nisab dan sudah terbukti. Bukan Nabi nggak sembarangan menetapkan pencuri, sudah terbukti, barang bukti ada, saksi ada, dan dia akhirnya ngakui. Si wanita ngakui ya. Nah ketika itu jelas hukumannya dipotong tangannya. Nah tapi orang-orang Quraisy merasa gelisah istilahnya. Gelisah karena apa? Ini wanita terhormat ini. Dia anak, mungkin anak ini mama kali lah, gitulah istilahnya itu. Punya kedudukan orang tuanya. Masa dipotong tangannya? Jadi mereka pikir gimana nih? Nah, setelah itu mereka bagaimana cara supaya hukuman ini dibatalkan. Nah, cuma siapa yang bisa melobi Rasulullah? Mereka semua merasa apa? Segan. Masa kita ngomong kepada Rasulullah, batalkan aja lah. Dia ini wanita dari keluarga terhormat, gimana? Nah, mereka segan. Akhirnya mereka menyatakan, nah, yang berani biasanya untuk seperti ini Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini anak, bukan anak katanya, Zaid anaknya, cucunya. Nah, jadi Zaid bin Haritha ini anak angkat orang yang sangat cintai Rasulullah. Anaknya Usama juga sangat dicintai Rasulullah. Artinya orang Quraisy berharap kalau yang ngomong orang yang cintai Rasulullah, kemungkinan Rasulullah akan apa? Melunak, tidak menegakkan hukum Allah. Nah akhirnya Usama pun langsung datang kepada Rasulullah, menyampaikan maksud orang-orang Quraisy. Artinya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau dibatalkan saja, ini wanita ini dari kalangan terhormat, nanti gimana ini. Namun apa Rasulullah naik mimbar dengan muka merah, lalu mengucapkan perkataan masyhur, atashfa'u haddan min hududillah, apakah engkau hendak membatalkan salah satu hukum Allah? Kamu ingin jadi perantara untuk membatalkan hukum Allah? Maka Nabi pun setelah itu mengucapkan perkataan yang sangat terkenal, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, terbukti mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Siapa Fatimah putri Muhammad ini? Putri beliau sendiri. Seandainya anak beliau nih ketahuan mencuri, beliau sendiri yang hukum. Nah ini keadilan dalam Islam. Jadi tidak dibedakan, oh ini keluarga terhormat dipotong, yang ini. Nah, itu kebiasaan orang-orang terdahulu. Ya, makanya dalam riwayat hadis sebenarnya panjang Bapak ya. Jadi penyebab orang sebelum kalian binasa, kalau yang mencurinya itu adalah orang terhormat, dibiarkan. Tapi kalau yang mencurinya orang dari kelas bawah, dihukum tegakkan. Lalu Nabi pun mengucapkan perkataan tadi, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya ku potong tangannya. Nah ini Bapak ya. Jadi tidak boleh kita membatalkan hukum Allah setelah jelas sudah beritanya sampai hakim. Jelas, nggak boleh nggak boleh dibatalkan ya. Nah, adapun kalau seorang mau memaafkan pencuri sebelum dibawa ke hakim, ya itu boleh. Ini kan kasusnya Rasulullah udah nyampe ke Rasulullah sebagai penguasa hakim, beliau memutuskan hukum. Maka kalau sudah nyampe ke hakim nggak bisa dibatalkan. Tapi kalau sebelum sampai hakim, misalkan nih ada orang mencuri di rumah kita,
kita tangkap, kamu mencuri ya, dan anggap yang dicuri sudah sampai had tadi. Berapa tadi? 9 juta ya? 9 juta. Mungkin HP iPhone kali. Kamu udah pegang iPhone gitu. Bukti ada di foto. Setelah itu mungkin si pencuri, Allah maafkan saya berjanji tidak akan mencuri lagi. Saya mencuri ini karena ini mungkin bisikan dari teman. Saya dari keluarga miskin. Dia bukan karena lapar ya, kalau lapar ya mungkin dimaafkan. Ini karena gaya hidup aja mungkin, terpengaruh oleh teman, padahal dia sendiri dari keluarga miskin. Kalau saya dipotong nanti saya nyari nafkahnya gimana? Akhirnya kita merasa iba. Ya udahlah, dimaafkan. Boleh tidak? Boleh, nggak perlu laporkan ke penguasa. Tapi kalau kita sudah tangkap ya, dilaporkan penguasa, setelah itu merasa iba. Oh udah dimaafkan aja, wahai imam. Nggak bisa itu. Makanya di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan riwayat yang disebutkan oleh ashabus sunan, para imam yang meriwayatkan sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi dan semacamnya, dan diriwayatkan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Jarud. Nabi SAW bersabda kepada Sofwan tatkala hendak memotong tangan orang yang mengambil ridanya. Rida itu kain atas. Jadi Sofwan punya kain. Jadi ini yang ada izar, ada rida. Izar itu kain untuk bawah, rida atas. Kalau kita menyaksikan jamaah haji umroh kan pakai pakaian itu. Itu yang atasnya namanya rida. Yang bawahnya izar. Kalau ini sarung namanya butok. Kalau kita pakai sarung namanya butok. Kalau izar itu tidak nyambung, tidak tertutup begini. Nah, Sofwan ketika itu ada orang mencuri kain atasnya Sofwan. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah. Nah, setelah dilaporkan kepada Rasulullah, udah nyampe kepada Rasulullah, Sofwan ingin memaafkannya. Udah ya Rasulullah, nggak usahlah dia diindikan. Ya, akhirnya apa? Halakana qabla an ta'tiyani bi. Kenapa kamu tidak melakukan ini sebelum engkau membawa dia kepadaku? Artinya sudah terlambat, sudah di sini udah nggak bisa dibatalkan. Kalau kamu mau maafkan tadi sebelum datang, tapi sekarang sudah datang nggak bisa dibatalkan. Nah ini Bapak ya. Jadi sekali lagi nggak bisa kita membatalkan hukum penegakan hukum Allah setelah bukti sampai kepada hakim. Adapun sebelum sampai kepada hakim silakan. Kita bisa istilahnya kekeluargaan istilahnya. Mungkin pencuri dengan ini udah keluarganya si pencuri datang ke rumah kita, mana nggak usah dibawa ke polisi lah, udah kita selesaikan dengan kekeluargaan. Maka kalau memang kita putuskan maafkan silakan. Tapi kalau sudah sampai ke pihak yang berwajib lalu kita maafkan, terlambat. Tidak harus ini Bapak ya. Ini kalau pemerintahnya menegakkan hukum syariat. Tapi kalau nggak menegakkan hukum syariat, jangan sekali-kali kita ini yang main hakim sendiri ya. Mencuri, jangan. Payah itu ya. Apakah ada pendapat lain tentang hadis itu? Hadis apa? Kan hadis yang sampai pemenangan itu, yang sudah dilaporkan ke pemerintah. Karena ada saja video, mungkin ada dua video yang akan dihukum hancur, tapi keluarganya memaafkan di bawah hukum hancur. Oh beda kasusnya. Kalau kisos memang ada 3 pilihan. Kalau ini beda kan Bapak ya, yang hukum had selain kisos, selain membunuh ya. Kalau kisos memang ada 3 pilihan. Kalau ada orang yang membunuh keluarga kita diberikan 3 pilihan. Kisos, hukum mati pembunuhnya, atau bayar diat, denda, atau dimaafkan tanpa bayar diat sama sekali. Itu beda. Kisos beda. Ya tapi waktu itu si pemaaf ini maaf ketika mau dihukum. Iya nggak apa-apa, karena kan diberikan 3 pilihan. Jadi kalaupun dia ralat, misalkan tadinya mau dikisos, itu saya ganti aja diat, boleh juga. Jadi arena ini. Walaupun begitu, khusus kisos. Adapun selain kisos nggak bisa, mencuri nggak ada kayak gitu. Kalau sudah sampai ke hakim, udah harus dipotong tangan. Kalau punya bukti yang jelas, sekali nggak bisa sembarangan. Di antaranya harus ada 2 saksi ya, atau mau diperkuat dengan CCTV misalkan, atau dengan korinah indikasi yang mengarah jelas. Adapun sekedar nuduh ya nggak bisa Bapak ya.
Karena kalau setiap orang pengakuannya dibenarkan, sekedar ngaku saja tanpa bukti, apa yang terjadi? Oh, si fulan mencuri di rumah saya, tanpa ada bukti langsung ditangkap, apa yang terjadi? Kacau negara kita. Saya yakin juga dimanapun negaranya menerapkan hukum Islam atau tidak hukum Islam, ketika ada orang yang terduga melakukan kejahatan, tidak langsung dihukum, tapi proses dulu kan, kumpulkan bukti. Walaupun kita nyaksikan dengan jelas, contohnya nih, misalkan ada begal, seperti yang ramai sekarang, begal ini udah melukai orang, bahkan ada CCTV-nya. Apakah pemerintah dalam hal ini mau pengadilan langsung jatuhkan hukuman? Atau diproses dulu pengadilan? Proses dulu, lihat saksinya, lihat CCTV-nya, ya tidak? Nah begitu juga hukum Islam, sangat menjaga yang namanya darah. Kehormatan seorang muslim, darah seorang muslim itu terjaga, tidak boleh sembarangan ditumpahkan. Jelas apa ya? Nah ini tentang memberikan syafaat untuk menggugurkan hukum Allah. Lalu pembahasan berikutnya, wa yuhfaru lil marjumi ila sadr, dan orang yang hendak dirajam nanti digali untuknya lubang sampai setinggi dada. Ya insya Allah ini pembahasan ini karena masih ada lagi pembahasan setelahnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.